Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya malam hari ini adalah Puy Bramantya. Selamat malam, Puy. Selamat malam, Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih yang di luar logika, nggak masuk akal, tapi kejadian? Ya, jadi gini, ini sih, jadi ceritanya aku lagi syuting. Udah gitu, pas di Lasin, udah sekitar jam 2-an, jam 2 malam. Tiba-tiba pas Lasin itu, aku harusnya ada adegan, aku mau mukul gitu, tiba-tiba aku nggak bisa bergerak seluruh badan aku. Aku pikir itu aku sakit, maksudnya kecapean atau apa, nggak bisa bergerak nengok ke kanan. Terus aku sempat bilang, tunggu, aku bilang sama Astrada sama direkturnya kan, aku nggak bisa nengok nih, aku bilang kayak gitu. Terus Karena ketarik atau apa rasanya kayak gini? rasanya tuh kayak dari sini tuh kayak bener kayak ketahan gitu, kayak bener-bener nggak bisa nengok gitu. Aku pikir aku keceklek gitu loh gitu. Terus beneran nih aku nggak drama, aku bilang kayak gitu. Terus yaudah akhirnya aku dibawa ke depan kan. Yaudah aku dibawa ke depan, tiba-tiba aku makin nggak bisa kayak gini. Terus mulut aku kayak kesemutan, aku ngerasa kayak kesemutan. Dipanggil lah di orang lokasi. Aku kan nggak, selama ini aku tahu pasti ada yang kayak gitu, cuman aku nggak percaya yang kayak gitu. Aku masih mikir positifnya, kayaknya aku sakit nih gitu kan. Terus dipanggil lah salah satu orang di lokasi yang biasa nanganin seperti itu. Terus kayak gitu, pas dia ngeliat aku, dia cuman ini dia ngomong sama orang Astrada aku, dia bisik-bisik, terus dia giniin aku, maaf ya mas, megang ini aku sambil dibacain, terus dia minta air putih gitu. Ini aku bener-bener, aku juga seumur hidup aku, ini pengalaman aku pas dia giniin, jadi dari bawah ke atas naikin, tiba-tiba kan aku nggak bisa nengok ke kanan nih, pas dia giniin, plek, aku bisa belok ke kiri. Itu bener-bener yang kayak, hah ini kenapa nih gitu kan. Udah kan tiba-tiba lucunya lagi nih, udah bisa belok ke kiri, terus nggak bisa belok ke kanan. Loh? Asli ini nggak bisa belok ke kanan. Terus udah gitu aku tidak, ini aku kayak gini, kayak orang stroke gimana sih. Terus aku bilang, ini kenapa nih? Jadi kata orang itu, ini ketempelan. Jadi tadi ada sesosok katanya, tapi aku nggak tahu nih bener apa enggak. Ada sosok merah yang nempel udah dari siang, katanya ngikutin aku terus dari aku syuting. Iya, terus akhirnya nempel lagi. Udah deh, mendingan buru-buru keluar dari sini karena biar lebih enteng katanya. Jadi pas memang aku masih takut tuh, aku kan serem banget. Pas aku keluar dari situ, udah minumnya tuh kayak gini kan, takut kayak orang udah parno, mungkin udah campur parno kan. Pas aku keluar gitu, jauh kata orang yang di rumahnya pun bilang ini penunggu di situ kayak nggak suka sama aku katanya, gara-gara peran aku di situ antagonis ya kan, mereka nggak ngerti kan gitu. Terus pas aku keluar, enteng, bener-bener enteng. Dan itu nggak pernah kejadian lagi kan? Nggak pernah sih. Mudah-mudahan sih jangan pernah. Mudah-mudahan jangan pernah, itu aja sih pengalamannya. Agak horor. Tadinya nggak percaya ya? Tadi nggak percaya. Tapi sekarang? Semenjak itu jadi percaya. Ya udah, oke kalau begitu. Berikut ini kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Puy. Ya. Partisipan kita yang pertama adalah seorang pria yang mengaku pernah melakukan perjanjian gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Fatur. Selamat malam Mas Fatur. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Bercerita pengalaman saya soal jenglot. Pengalaman soal jenglot? Iya. Oke. Bagaimana pengalamannya? Yang saya dapat jenglot itu dari satu tempat daerah. Ketika saya megang benda itu, saya menjadi orang yang sangat aktif. Aktif?
Awal biasa. ceritanya Anda bisa mendapat jenglot itu gimana sebenarnya? Saya pernah berburu ke satu tempat di daerah. Saya buat perjanjian dengan jenglot tersebut. Buat perjanjian dengan jenglot. Ya. Mundur lagi ke belakang, gimana ceritanya bikin perjanjian? Ada apa sebenarnya? Tujuannya apa sampai buat perjanjian dengan jenglot? Pada waktu itu, sebelum saya mendekati jenglot tersebut, setiap kali saya berdekatan dengan wanita, saya selalu dibilang aneh. Oke. Saya bilang aneh. Jadi karena sering dianggap aneh Iya. oleh perempuan-perempuan yang Mas Fatur deketin. Iya, Jadi ingin mencari ilmu gaib. iya, Buatlah perjanjian dengan jenglot. iya. Bagaimana bentuk perjanjiannya dan bagaimana ininya? Perjanjian saya dengan jenglot tersebut, ketika saya membutuhkan dia, saya harus membawa 1 ekor ayam cemani. Dan kalau emang ayam itu nggak ada, harus pakai darah saya sendiri. Diapain ayam cuman ini? Dipotong, dioleskan darah, nanti dia punya mata menyala. Setelah nyala, apa pengaruhnya buat Mas Fatur? Pengaruhnya untuk saya besar. Jadi seperti apa? Jadi dapat apa yang Anda mau? Saya bisa melakukan segala hal. Seperti kalau mau deketin cewek, Iya. cewek jadi suka gitu. Iya, Banyak korbannya? kurang lebih banyak. Kurang lebih banyak. Iya. Jadi Anda menggunakan jenglot untuk ngedeketin perempuan gitu? Iya, awalnya. Awalnya? Iya. Sekarang? Ketika saya sudah dapat jenggot itu, saya jadi ditaksir satu ratu di daerah. Ratu itu suka sama saya, ratu ular. Anda tahu dari mana itu ratu ular? Karena saya sempat pergi ke tempatnya dia. Itu satu tempat di dalam goa, nggak ada satupun laki-laki. Semuanya perempuan. Dan mereka setengah baya ular. Itu terlihat ada wujudnya Terlihat. gitu? Bukan dalam mimpi nih ya? Dalam mimpi, tapi ibu saya pun pernah melihat bahwa saya dengan ular. Hah? Ular itu bentuknya ular ya? Ular, tapi dia badannya manusia, kepalanya kepala manusia, setengah baya. Jadi badannya manusia, Iya. kakinya yang ular. Iya. Itu sadar melakukan itu? Sadar, yang melihat itu kakak saya dan ibu di dalam kamar. Ah? Mereka gimana caranya bisa melihat? Ya secara nggak langsung mereka melihat itu. Awalnya mereka nggak percaya bahwa saya begitu. Oke, jadi menurut Mas Fatur, si ular yang bertubuh manusia ini datang karena pengaruh jenglot yang Anda punya gitu? Iya, karena di daerah pun nggak semua orang punya itu. Memang udah punya seorang pilihan. Oke, baik. Kalau gitu apa tujuannya datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini? Tujuan saya datang ke sini untuk ketemu dengan Mas Roy. Apa sebenarnya yang ada dalam diri saya? Emang Anda merasakan apa, Mas Fatur? Saya merasakan setiap kali saya bertemu dengan orang, misalkan ya, Mas galak gitu, Mas akan tunduk aja, akan dengan sendirinya diam. Yang katanya Mas galak, nanti nggak akan jadi galak. Jadi sama nggak saya. galak sama Iya, Mas Fatur? Iya, Bukannya itu justru baik ya? memang baik. Cuma Tapi- buat saya keberatan kalau memang udah minta makanannya, saya keberatan. Kenapa? Kalau dia sudah minta makan, Minta makan apa maksudnya? darah. Oh, jadi ritual itu Ritual, iya. sudah cukup bikin Anda capek, Capek. lelah gitu ya. Makanya ingin selesai dari ritual itu. Pernah coba nggak melakukan ritual itu? Waktu telat 1 hari, dalam rumah itu berantakan, hancur-hancuran. Saya sendiri pun habis. Habis maksudnya? Saya sakit, nggak bisa gerak. Oke, Badan baik. semua pada berbiru-biru. Baik, kita akan coba cari tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Kita akan tanya pada sahabat kami apa yang dia lihat dari diri Mas Fatur. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya,
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fatur. Tanggal lahir 2 Oktober 1992 dengan nomor rumah 9. Sosok yang temperamental dan penuh dengan amarah. Saya merasakan adanya aura yang sangat negatif berwarna merah dari diri Fatur. Saya melihat ada perjanjian gaib. Saya juga merasakan sosok Fatur dikendalikan oleh makhluk halus. Makhluk halus ini yang menjelma di dalam tubuh Fatur, yang tega menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya merasakan jiwa Fatur tersesat di dalam alam gaib tersebut. Saya melihat sosok Batara Karang yang berlumuran darah, misterius dan penuh amarah. Selamat malam, Roy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Fatur dengan tanggal 2 bulan 10 1992 dan nomor rumah 9. Fatur untuk menaklukkan perempuan yang diinginkan, dia melakukan ritual memiliki buah jenglot ya, yang selalu diberi darah ayam cemani atau darahnya sendiri. Tapi belakangan justru yang tertarik bukan hanya perempuan, ada sosok seperti seorang ratu berbadan manusia tapi ada berbentuk ular. Ular, betul. Gitu ya, kepalanya manusia. Kepalanya manusia. Kepalanya manusia, badannya ular, dan bahkan kalau ritual itu tidak dilakukan, rumah berantakan dan badannya Mas Fatur sendiri habis sakit. Makanya ingin lepas dan ingin tahu sebenarnya ada apa sih di diri Mas Fatur ini. Oke. Dan saya pun juga merasa ada yang aneh juga dengan dirinya Mas Fatur. Kamu Karena melihat apa? saya merasa melihat sisi magis dari seorang bukan bocah ya, seseorang yang kelahiran tahun 1996 kan. Iya. Tapi magisnya tuh kayak orang yang umur 50-an gitu. Belajarnya sampai dalam-dalam banget gitu loh, ilmu gaibnya. Tapi ilmu gaibnya lumayan. Iya, belia namun tidak bisa dianggap remeh bahwa dia itu ternyata juga pelaku mistisnya sangat kenceng banget gitu. Tapi hari ini Fatur itu nunjukin satu ketakutan yang luar biasa juga. Ketakutan terhadap kami bertiga bahwa akan terjadi apa dan segala macam. Dia masih menerka dan menebak. Tapi saya melihat di sini ada 2 kepala, tapi 1 badan ular. Oh, badannya ular. Iya. Itu kamu lihat ada di sebelah mana, Roy? Dia tuh ada di belakangnya. Ini magisnya dia itu benar-benar magis ya. Tidak bisa dipungkiri dari sosok tubuh mungilnya si Fatur menyimpan hawa mistis yang sangat dalam dan bau ular. Fatur bilang katanya tadi dia dibawa dan ketemu sosok seperti ratu ular. Betul begitu, Roy? Betul, saya melihat itu juga di penglihatan batin saya. Entah kamu kedinginan atau ketakutan, saya berharap kau bisa tenang juga sih di sini dengan cara gestur badannya kedinginan. Baik-baik aja. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ini dia nih kayak gini. Ini yang aku lihat. Jadi tuh bener-bener ini banget. Kental dengan hawa magis gitu. Bukan yang sekedar cuma kepribadian yang bermasalah, bukan, tapi ini mengandung energi gaib gitu. Ular. Ini bisa datang dan ada di belakang Mas Fatur ini kenapa, Roy? Karena dia menyuguhkan juga, mempersembahkan juga. Jadi itu tuh awet di badan dia. Worshipping, benar-benar disembah ya. Disembah.
Saya melihat bau amis loh di sini. Seperti bau ular. Seperti bau kulit ular. Berarti sosok ini emang deket banget sama meja ini. Ini nggak mungkin kalau misalnya nggak bau. Harusnya jadi tuh bener-bener ini banget ya. Bener-bener kental banget dan menyeramkan. Dua perempuan. Berbadan ular. Saya Woi, kalau mau nanya silakan, nggak boleh loh. punya rasa sesuatu kok begini Fatur. Melihat sesuatu nggak? Belum. Nggak ya? Fatur, saya ingin melakukan satu percobaan di Fatur. Kamu tahu menyan? Iya. Tahu. Saya selalu penasaran dengan bentuk menyan. Kau bisa makan? Bisa. Kalau kamu bisa makan ini, berarti memang dia menyimpan hawa magis. Entah kenapa saya tertarik dengan menyan dan ada kaitannya dengan kamu mungkin, aku nggak tahu. Biasanya sosok gaib tuh seneng loh dengan menyan. Iya, menyan itu biasanya dibakar kan, Bay? Betul. Tapi ini kenapa ya, saya ngelihat di kepala saya kayak entah diapain, bisa dimakan kah? Kamu bisa bilang makan ya? Boleh saya makan? Kamu mau makan? Iya. Ya memang ini makanannya. Makanin siapa? Makanan yang ditunggu itu memang ini. Dia matanya merah loh. Itu ya, putih-putihnya matanya jadi berubah merah. Memang ini makanannya. Coba aja lakuin. Dibakar dong. Itu aman untuk dimakan ya? Enggak, karena bukan makanan. Baik pemirsa di rumah tidak boleh mencontoh kayak ginian. Ini bahaya. Apa rasanya menyan itu, Mas Fatih? Tanah. Panas. Tanah. Tanah. Seperti rasa tanah. Saya tetap nggak tahu sih. Kayak apa rasa tanah? Silakan coba kan, Om. Oh nggak, makasih. Itu dihabisin gitu. Kalau memang dia sudah bilang puas ya saya akan berhenti, kalau memang dia bilang belum ya terus. Nah itu tuh maksud saya, Fatur itu tuh usianya belia. Namun perbuatan dan ritualnya tuh mengandung magis yang sangat kental, kayak orang yang bertahun-tahun, berpuluh tahun melakukan ritual gitu sampai dia bisa makan menyan dan dibakar pula. Ini 92 kayak itu berarti 26. 92. Oh 92 ya? Oh my god. Itu sebenarnya yang makan siapa ya, Roy? Itu Si sosok Ular itu. ini. sosok ular ini. Ini syarat dan kental dengan ilmu pelet juga kan sebenarnya. Bisa dibilang gitu. Jadi apa yang disukakan sama mereka termasuk ini darah ayam. Darah ayam. Darah cemani. ayam. Darah ayam cemani yang disukakan Jadi- sama dia.